Dia adalah pemimpin gereja. Dia merasa tak nyaman saat lihat rekan sekerjanya semena-mena menekan orang lain. Dia mencari kebenaran dan menemukan faktanya. Dia melihat esensi rekan sekerjanya itu jahat. Namun, kenapa dia ragu untuk menyingkap dan melaporkannya? Rahasia apa yang tersembunyi di balik ini? Pilihan apa yang dia buat? Bulan Agustus 2015, aku dengar seorang pemimpin Saudari Chen diberhentikan karena tak lakukan kerja nyata, berebut ketenaran dengan yang lain, dan menyebarkan penilaian tentang rekan sekerjanya di antara mereka, mengacaukan dan mengganggu pekerjaan gereja. Setelah Saudari Chen diberhentikan, melalui pemangkasan dan penanganan, dia mendapatkan pemahaman tentang pelanggaran dan watak rusaknya. Dia sangat menyesal dan mau bertobat. Likin, rekan sekerjaku, pernah jadi rekan kerja Saudari Chen. Saat tahu Saudari Chen dicap jadi pemimpin palsu, dia bilang, setelah Saudari Chen jadi pemimpin, dia merasa paling superior. Dia biasanya tak mengacuhkanku saat aku bicara dengannya, selalu mengabaikan orang lain dan sangat congkak. Bahkan bikin kelompok dan menabur perselisihan agar dapat status. Hanya antikristus yang bisa lakukan hal seperti itu. Menyebut dia pemimpin palsu tak cukup, harusnya disebut antikristus. Dia bahkan berencana minta pemimpin lakukan klasifikasi ulang. Rekan sekerja lain, Xiaomin, juga setuju dengan Likin. Jadi, apa pendapatmu tentang ini? Iya. Saat itu kupikir, Saudari Chen mementingkan diri sendiri dan watak congkaknya serius. Tapi dia tak lakukan kejahatan serius atau biasa membuat gangguan. Lalu setelah diberhentikan, dia bisa bertobat dan merenung. Dia bukan orang yang sama sekali tak terima kebenaran. Jika kita nyatakan dia antikristus hanya karena pelanggaran dan kerusakan sementaranya, bukankah itu berlebihan? Iya. Keputusan keliru hanya akan rugikan orang baik. Jadi, kubagikan pandanganku dengan mereka. Namun, Likin tak terima dan bilang, kau tak memahami beberapa perilaku Saudari Chen. Kita harus berpegang pada prinsip, tak bisa lepaskan antikristus. Lalu apa dia menyebutkan perilaku Saudari Chen yang lain? Benar. Tidak. Lalu saat Likin bersikeras sebut Saudari Chen sebagai antikristus, bukankah dia membesar-besarkan masalahnya? Ya. Saat itu, aku merasa agak tak nyaman. Tapi tindakan Likin selanjutnya makin mengejutkan. Setelah itu, Likin minta Xiaomin kumpulkan evaluasi Saudari Chen. Dan dia melakukannya tanpa seizin pemimpin. Lalu secara pribadi atur pertemuan bagi semuanya untuk menganalisis Saudari Chen. Itu bertentangan dengan prinsip. Iya. Pada pertemuan itu, Likin menceritakan lagi perilaku congkak Saudari Chen. Juga menekankan bahwa Saudari Chen bertindak semena-mena. Tapi dia tak bilang apakah Saudari Chen ungkapkan kerusakan ini sesaat atau konsisten. Juga tak bilang apa dia akan bisa terima kebenaran dan apa dia bertobat, itu tak disebut. Dia sengaja menggambarkan Saudari Chen sebagai antikristus. Benar. Benar. Setelah pertemuan, seorang saudari sadar tujuan pertemuan ini adalah menjatuhkan Saudari Chen. Dan dia mengingatkan Xiaomin. Apa yang ingin kau capai dengan melakukan ini? Apa ini sesuai kehendak Tuhan? Tanpa bukti cukup, kau tak bisa seenaknya menuduh. Tindakan ini menyinggung Tuhan. Iya. Xiaomin sedikit takut setelah mendengar ini. Juga berpikir memperlakukan Saudari Chen seperti ini keterlaluan. Jadi dia memberitahuku dan Likin tentang keraguannya. Oh, apa tanggapan Likin? Dia menjawab dengan marah. Tiap kali kita ingin menerapkan kebenaran, iblis mengganggu. Itu sungguh konyol. Dia mengaku menerapkan kebenaran, lalu mengutuk siapapun yang mengomentari tindakannya. Iya. Lalu apa dia akhirnya terima saran Xiaomin dan mengevaluasi semuanya? Benar. Tidak. Akhirnya dia menganalisis perilaku Saudari Chen lagi. Menekankan karena Saudari Chen cemburu pada rekan kerjanya, dia bikin kelompok, menghakimi, dan menekannya. Likin bilang dia bertindak kejam, tak berdiskusi dengan yang lain, memecat orang sesuka hati. Perilaku yang dibicarakan Likin sangat serius. Jadi Xiaomin yakin, dan sekali lagi memihak Likin. Saat itu, aku juga agak ragu. Bagaimana jika pandangan Likin benar? Terutama
Saat ku tahu Likin pakai firman yang mengungkapkan antikristus membuat kelompok yang kedengarannya masuk akal, aku makin bingung. Aku merasa analisisnya mungkin benar. Mungkinkah para pemimpin tak bisa mengenali dia, menyebut antikristus sebagai pemimpin palsu? Jika itu benar, bukankah aku telah mendukung antikristus tanpa mengenali hal itu? Aku mungkin tak bisa pertahankan posisiku dan akan dituduh membela antikristus. Lalu reputasiku akan hancur. Kupikir, aku mungkin lebih baik memihak mereka. Jadi, jika aku salah, itu bukan salahku sendiri. Itu lebih baik daripada terbukti salah dan menanggungnya sendiri. Menentukan seseorang pemimpin palsu atau antikristus adalah hal serius dari prinsip. Kita harus bertindak dengan waspada. Benar. Saat hendak setuju dengan tindakan mereka, aku merasa sedikit gelisah. Kupikir karena situasinya belum jelas, aku tak bisa begitu saja menyetujui ucapan seseorang. Jika saudari Chen bukan antikristus dan aku ikut menuduhnya, berarti aku menghancurkan seseorang. Itu hal yang menyinggung Tuhan. Begitu pelanggaran dilakukan, itu tak akan bisa dihapus. Karena merasa ragu, aku tak mengikuti Likin. Syukur kepada Tuhan. Pada akhirnya ada baiknya kau mengalami ini. Jika tak mengetahui dengan jelas, jangan langsung mengikuti orang lain. Benar. Tepat. Setelah itu, ku cari kebenaran tentang cara mengenali antikristus. Ku baca dalam firman Tuhan. Orang yang hanya memiliki watak antikristus tak dapat digolongkan sebagai antikristus. Hanya yang punya natur dan esensi antikristuslah yang adalah antikristus sejati. Yang pasti, ada perbedaan dalam hal kemanusiaan lahiriah dari keduanya. Dan di bawah kekuasaan dan pengaruh berbagai natur manusia, sikap yang mereka ambil terhadap kebenaran tidak sama. Dan jika sikap yang diambil orang terhadap kebenaran tidak sama, jalan yang mereka pilih pun berbeda. Dan jika jalan yang orang pilih berbeda, prinsip serta konsekuensi tindakan mereka yang dihasilkan pun jelas sekali berbeda. Karena orang yang punya watak antikristus punya hati nurani yang bekerja, dan juga nalar, serta rasa malu, dan mencintai kebenaran. Ketika mereka menyingkapkan watak rusak mereka, mereka merasa ditegur karenanya. Mereka mampu merenungkan dan mengenal diri mereka sendiri, dan mampu mengakui watak rusak dan penyingkapan kerusakan mereka, hingga memampukan mereka untuk meninggalkan daging dan watak rusak mereka, dan terapkan kebenaran dan tunduk ke Tuhan. Namun tidak demikian dengan antikristus, karena mereka tak punya hati nurani yang bekerja atau kesadaran diri dan tidak tahu malu. Ketika mereka menyingkapkan watak mereka yang rusak, mereka tak menilai berdasarkan firman Tuhan apakah penyingkapan mereka benar atau salah. Apakah itu watak yang rusak atau kemanusiaan yang normal? Apakah itu sesuai kebenaran atau tidak? Mereka tidak merenungkan hal-hal ini. Jadi bagaimana mereka berperilaku? Mereka selalu bersikeras bahwa watak rusak yang mereka singkapkan dan jalan yang mereka pilih adalah jalan yang benar. Mereka menganggap apapun yang mereka lakukan adalah benar. Apapun yang mereka katakan adalah benar. Mereka bertekad untuk melindungi diri. Jadi, betapapun besarnya kesalahan dilakukan, betapapun parahnya kerusakan yang disingkapkan, mereka takkan menyadari betapa seriusnya masalah ini. Dan pasti takkan menyadari kerusakan yang telah mereka singkapkan. Tentu saja, mereka juga takkan kesampingkan keinginan mereka, meninggalkan ambisi mereka, atau berontak terhadap watak rusak mereka demi memilih jalan ketaatan pada Tuhan dan kebenaran. Orang dapat melihat dari dua hasil yang berbeda ini, bahwa orang yang punya watak antikristus punya kesempatan memahami dan menerapkan kebenaran dan memperoleh keselamatan. Sedangkan orang yang punya esensi antikristus tak mampu memahami atau menerapkan kebenaran, juga tidak dapat memperoleh keselamatan. Itulah perbedaan di antara keduanya. Beberapa pemimpin dan pekerja sebelumnya sering memperlihatkan watak antikristus. Mereka ceroboh dan bersikap semaunya, tapi tak melakukan kejahatan nyata, dan kemanusiaan mereka tak buruk. Dengan dipangkas dan ditangani melalui orang lain yang bantu mereka, melalui dipindahkan dan dengan bersikap negatif, mereka akhirnya jadi sadar telah menyingkapkan kerusakan dan mau bertobat. Dan berpikir, apapun yang terjadi, bertekun dalam tugasku, itu yang terpenting.
Meskipun aku menempuh jalan antikristus, aku tidak digolongkan sebagai antikristus. Ini belas kasihan Tuhan, jadi aku harus percaya dan mengejar dengan serius. Tidak ada salahnya jika aku mengejar kebenaran. Perlahan, mereka berbalik dan bertobat. Mereka punya perwujudan yang baik, mampu mencari prinsip, kebenaran dalam bertugas dan juga saat berhubungan dengan orang lain. Dalam segala hal, mereka sedang menuju ke arah yang lebih baik. Bukankah berarti mereka sudah berubah? Ini berarti berbalik dari menempuh jalan antikristus, jadi menempuh jalan menerapkan dan mengejar kebenaran. Ada harapan dan kesempatan bagi mereka untuk peroleh keselamatan. Dapatkah kau golongkan mereka sebagai antikristus karena memperlihatkan perwujudan antikristus atau menempuh jalan para antikristus? Tidak mungkin. Antikristus pilih mati dibanding bertobat, tak tahu malu. Mereka kejam dan berwatak jahat, sangat muak akan kebenaran. Mungkinkah orang yang muak akan kebenaran menerapkan kebenaran atau bertobat? Itu tidak mungkin. Kemuakan mereka akan kebenaran memastikan mereka tidak akan pernah bertobat. Amin. 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 Kedua kutipan ini sangat tepat, menerangkan dengan jelas prinsip mengenali antikristus. Iya. Kini aku mengerti. Untuk mengenali antikristus, kita harus lihat kemanusiaan dan sikap mereka pada kebenaran. Benar. Iya. Antikristus sejati punya watak jahat dan kemanusiaan yang beracun. Mereka tak punya hati nurani dan rasa malu. Sebesar apapun kejahatannya, meski timbul kerugian di pekerjaan gereja atau jalan masuk kehidupan orang, hati nurani mereka tak terganggu. Mereka lelah dan sangat benci kebenaran, tak pernah menerimanya, tak pernah mengakui kesalahan atau bertobat meski berbuat jahat. Benar. Namun orang dengan watak antikristus bukan jahat dalam kemanusiaan. Meski kadang punya manifestasi antikristus seperti semena-mena, bertindak sendirian, dan menolak perbedaan pendapat, melalui pemangkasan dan penanganan serta penyesuaian, mereka bisa cari kebenaran dan merenungkan diri, menyesali kejahatan mereka. Lalu setelah itu, serius bertobat dan berubah. Beberapa pemimpin palsu bisa merenung dan memahami diri setelah diberhentikan. Akhirnya, mereka bisa menempuh jalan mengejar kebenaran. Jika kita sebut mereka antikristus karena beberapa perilakunya menyerupai antikristus, kita menuduh secara tak adil. Benar. Jika kita tak paham kebenaran, sangat mudah untuk bingung tentang hal ini. Tak sulit memperlakukan orang berwatak antikristus sebagai antikristus. Benar. Benar. Esensi antikristus adalah jahat. Mereka lelah dan benci kebenaran sebesar apapun kejahatannya, hati nurani mereka tak terganggu dan tak pernah bertobat. Ya. Setelah itu, aku baca ulang kumpulan file Likin tentang perilaku saudari Chen. Dan mendapati sebagian besar hanya menunjukkan kerusakan seperti bersikap congkak, memandang rendah orang lain, semena-mena, memindahkan orang tanpa diskusi dengan rekan kerja. Dia juga buat saudara-saudarinya menghakimi rekan kerjanya, itu mengganggu kehidupan gereja. Ini sudah pasti perbuatan jahat. Tapi itu bukan perilaku kebiasaan. Dahulu, dia tak pernah menghakimi orang lain. Setelah pemecatannya, dia bisa merenungkan pelanggaran dan watak rusaknya. Juga berusaha bertobat. Dia bukan orang yang menolak, berubah, atau menerima kebenaran. Berdasarkan hal ini, dia hanya punya beberapa manifestasi antikristus, bukan esensi antikristus. Benar. Jika dia disebut antikristus karena pelanggaran ini, artinya mendramatisasi dan tak sejalan prinsip kebenaran. Menekan dan mengutuknya itu perbuatan jahat. Benar. Syukur kepada Tuhan. Akhirnya aku melihatnya dengan jelas. Iya. Setelah itu, pemimpin bicara lagi pada kami tentang perbedaan antara manifestasi dan esensi yang rusak. Kupikir, kini Likin pasti paham dan takkan bersikeras lagi. Tidak diduga. Setelah pertemuan, Likin berkata pada kami, pemimpin tingkat atas melindungi saudari Chen. Mereka tak melihat masalah menurut esensi perilaku dia. Mereka pikir saudari Chen berkualitas sehingga mereka melindunginya. Kupikir, kenapa Likin memanfaatkan pelanggaran saudari Chen dan tak mau menyerah? Bukankah para pemimpin baru saja bersekutu? Perilaku saudari Chen hanya menunjukkan kerusakan. Itu pelanggaran sementara. Tak bisa dikategorikan sebagai antikristus. Iya. Namun Likin dan kelompoknya tak terima.
dia juga bilang jika para pemimpin tak menangani saudari Chen, mereka akan melaporkannya lebih lanjut. Likin dengan kejam menghukum saudari Chen. Iya, Likin begitu keras kepala, dan 2 rekan sekerja lain juga mendukungnya. Hanya aku yang tak setuju dengan mereka. Ini membuatku sangat bimbang. Jika terus menyetujui cara para pemimpinku tangani situasi, akankah Likin dan kelompoknya bilang aku memuja status, tak punya ketajaman, dan menuruti semua perkataan pemimpin? Namun, jika setuju dengan mereka, bukankah aku langsung mengutuk orang? Kupikir, pilihan terbaikku adalah bilang aku tak tahu. Dengan begitu, mereka takkan tahu pandanganku sebenarnya, dan takkan bilang aku tak punya ketajaman atau dukung antikristus. Jadi, dengan suara lirih ku bilang, aku kurang tahu perilaku saudari Chen, jadi tak bisa menggolongkannya. Tak menjunjung prinsip adalah menoleransi aksi jahat mereka. Iya. Ekspresi Likin langsung berubah saat melihat aku tak mengikutinya. Setelah itu, mereka sengaja menghindariku saat bahas laporan saudari Chen. Aku merasa diasingkan, dan itu sangat tak nyaman. Apa aku melakukan kesalahan? Kenapa mereka memperlakukanku begini? Ini menggangguku, dan aku tak bisa tenang bekerja. Aku khawatir mereka akan bilang pemahaman kebenaranku terlalu dangkal dan tak tajam. Apa mereka akan terus menolakku karena ini? Saat memikirkan ini, aku makin sedih. Lupakan. Jika mereka tak mau mendengarkan saranku dan tak mau aku terlibat, aku tak perlu melibatkan diri. Dan mereka takkan buat alasan memberhentikanku karena menyinggung mereka. Mereka bisa perlakukan saudari Chen sesuka mereka. Itu bukan urusanku. Namun setelah memutuskan, hatiku seperti ditegur. Bukankah aku melarikan diri? Aku tak melindungi pekerjaan gereja. Bagaimana kau membalikan keadaan setelahnya? Iya. Lalu, aku membuka diri dan bersekutu dengan para pemimpin. Mereka mengingatkanku untuk mencari kehendak Tuhan dan menjunjung pekerjaan gereja. Jika pasif menarik diri, bahkan ingin melarikan diri karena Likin mengucilkanku, aku melalaikan tanggung jawabku. Iya. Setelah dengar pendapat para pemimpin, kusadar aku begitu egoistis. Aku melihat saudari Chen ditekan, tapi tak peduli. Aku ingin melarikan diri agar tak dikucilkan. Aku sangat egoistis. Lalu, aku membaca firman Tuhan dan bisa melihat naturku agak lebih jelas. Tuhan Yang Maha Kuasa berfirman, "Watak apakah ketika orang tidak bertanggung jawab terhadap tugas mereka, melakukannya dengan ceroboh dan asal-asalan, bertindak seperti orang yang selalu setuju dengan pemimpinnya, dan tidak membela kepentingan rumah Tuhan? Ini adalah kelicikan. Ini adalah watak iblis." Hal yang paling mencolok dalam falsafah hidup manusia adalah kelicikan. Orang berpikir bahwa jika mereka tidak licik, mereka akan cenderung menyinggung orang lain dan tidak dapat melindungi diri mereka sendiri. Mereka berpikir mereka harus cukup licik untuk tidak menyakiti atau menyinggung siapapun, dan dengan demikian membuat diri mereka aman, melindungi mata pencaharian mereka, dan memiliki pengaruh di antara orang banyak. Semua orang tidak percaya hidup berdasarkan falsafah iblis. Mereka semua adalah orang yang selalu setuju dengan pemimpinnya dan tidak menyinggung siapapun. Engkau telah datang ke rumah Tuhan, membaca firman Tuhan, dan mendengarkan khotbah dari rumah Tuhan. Jadi, mengapa engkau selalu menjadi orang yang selalu setuju dengan pemimpinnya? Orang yang selalu setuju dengan pemimpinnya hanya melindungi kepentingan mereka sendiri dan bukan kepentingan gereja. Ketika mereka melihat ada orang yang melakukan kejahatan dan merugikan kepentingan gereja, mereka mengabaikannya. Mereka suka menjadi orang yang selalu setuju dengan pemimpinnya dan tidak menyinggung siapapun.
Ini artinya tidak bertanggung jawab, dan orang semacam itu terlalu licik dan tak dapat dipercaya. Untuk melindungi kesombongan dan reputasi mereka sendiri, dan menjaga nama baik dan status mereka, beberapa orang dengan senang hati membantu orang lain dan berkorban untuk teman-teman mereka apapun taruhannya. Namun, ketika mereka harus melindungi kepentingan rumah Tuhan, kebenaran, dan keadilan, mereka tidak memiliki niat baik seperti itu. Niat itu telah lenyap sama sekali. Ketika mereka seharusnya menerapkan kebenaran, mereka tidak melakukannya. Apa yang sedang terjadi? Untuk melindungi martabat dan reputasi mereka sendiri, mereka akan membayar harga berapapun dan menderita apapun. Namun, ketika mereka harus melakukan pekerjaan nyata, melindungi hal-hal positif, serta melindungi dan membekali umat pilihan Tuhan, mengapa mereka tidak lagi memiliki kekuatan untuk membayar harga apapun dan menderita apapun? Itu tak masuk akal. Sebenarnya, mereka memiliki semacam watak yang muak akan kebenaran. Mengapa watak mereka adalah watak yang muak akan kebenaran? Karena setiap kali ada sesuatu yang melibatkan bersaksi bagi Tuhan, menerapkan kebenaran, melindungi umat pilihan Tuhan, berperang melawan tipu daya iblis, atau melindungi hal-hal positif, mereka melarikan diri dan bersembunyi dan tidak melakukan apa yang sepantasnya mereka lakukan. Di mana sikap dan semangat kepahlawanan mereka untuk menanggung penderitaan? Di mana mereka menggunakannya? Ini mudah untuk dilihat. Meskipun orang mengkritik mereka dan mengatakan bahwa mereka tidak boleh bersikap begitu egois dan jahat, dan melindungi diri mereka sendiri, mereka tidak terlalu peduli. Mereka berkata dalam hati, "Aku tidak melakukan hal-hal itu, dan itu tidak berlaku untukku. Apa gunanya bertindak seperti itu bagi ketenaran dan statusku?" Mereka bukanlah orang yang mengejar kebenaran. Mereka suka mencari ketenaran dan status, dan tidak melakukan pekerjaan yang telah Tuhan percayakan kepada mereka. Jadi, ketika mereka dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan gereja, mereka memilih untuk melarikan diri. Dalam hatinya, mereka tidak menyukai hal-hal positif dan tidak tertarik pada kebenaran. Ini jelas memperlihatkan bahwa mereka muak akan kebenaran. Hanya mereka yang mencintai kebenaran dan memiliki kenyataan kebenaranlah yang dapat memberikan bantuan ketika dibutuhkan oleh pekerjaan rumah Tuhan dan umat pilihan. Hanya merekalah yang mampu berdiri dengan berani dan berkomitmen untuk bersaksi tentang Tuhan dan mempersekutukan kebenaran, memimpin umat pilihan Tuhan ke jalan yang benar, dan memungkinkan mereka untuk mencapai ketaatan pada pekerjaan Tuhan. Dan hanya inilah sikap bertanggung jawab dan wujud kepedulian terhadap kehendak Tuhan. Amin. Melalui firman Tuhan, kulihat aku sangat licik dan curang. Likin dan yang lain ingin menyebut saudari Chen sebagai antikristus. Aku jelas tak setuju dengan mereka. Juga tahu mereka tak adil dan semena-mena pada saudari Chen. Tapi aku takut menyinggung mereka, lalu diberhentikan. Untuk melindungi status dan martabat, kuubah ucapanku dan kusampaikan hal ambiku. Tak berani pertahankan sudut pandang yang benar. Aku bermuslihat untuk kepentinganku dan melindungi diri. Tak melindungi pekerjaan gereja dan tak memikirkan dampaknya pada pekerjaan gereja. Dalam hal penting yang melibatkan pekerjaan gereja dan jalan masuk kehidupan orang lain, aku pura-pura bingung agar tak ada yang tersinggung atau terluka. Lalu untuk pertahankan posisi, aku mengikuti arus dan melawan prinsip. Aku terlalu licik. Bukan hanya licik, aku lelah dengan kebenaran. Aku tahu menerapkan kebenaran dan melindungi pekerjaan gereja adalah hal yang benar dan positif. Tapi saat tahu kepentinganku akan terancam,
aku tak menerapkannya. Bahkan berpikir akan menderita karena pertahankan kebenaran. Bukankah ini ketidaksukaan pada hal positif dan kebenaran? Aku merasa sangat bersalah. Yang ku tahu sebelumnya ada keegoisan dan tipu daya saat kebenaran tak diterapkan. Kini dari persekutuanmu aku mengerti. Mengetahui kebenaran tapi tak menerapkannya adalah watak lelah akan kebenaran. Benar. Setelah itu, para pemimpin mengingatkanku. Setelah pemecatan saudari Chen, Likin telah melaporkannya sebagai antikristus dan takkan berhenti sampai dia diusir, yang bukan lagi manifestasi kerusakan biasa. Iya. Jika niat Likin sungguh untuk kenali antikristus dan lindungi pekerjaan gereja, tapi dia tak bisa mengenali secara akurat, maka setelah para pemimpin bersekutu prinsip kebenaran, dia harusnya bisa tahu kesalahannya dan lihat pelanggaran saudari Chen dengan tepat. Dia justru tak menerima persekutuan itu dan tak mau lepaskan saudari Chen. Artinya, dia punya esensi menindas seseorang. Benar. Para pemimpin memintaku menyelidiki Likin dan mencari tahu kebenarannya. Aku pun setuju. Namun, saat hendak bertanya pada yang lain tentang masalah ini, aku ingin mundur lagi. Pada tahap ini, bukan hanya Xiaomin yang memihak Likin. Bahkan saudara-saudari di gereja mendukungnya. Jika aku diam-diam mencoba untuk cari tahu kebenarannya, lalu mereka memberitahu Likin tentang penyelidikanku, bukankah Likin dan grupnya coba singkirkan aku? Begitu memikirkan ini, aku mulai bimbang lagi. Lalu, aku teringat firman Tuhan. Kau bilang kau memperhatikan beban Tuhan dan akan membela kesaksian gereja, tapi siapa yang melakukannya? Tanyakan pada dirimu, apa kau telah tunjukkan pertimbangan akan beban Tuhan? Dapatkah kau lakukan kebenaran untuk Tuhan? Dapatkah kau berdiri dan berbicara bagiku? Dapatkah kau dengan teguh lakukan kebenaran? Apa kau cukup berani untuk lawan semua perbuatan iblis? Mampukah kau singkirkan emosimu dan menyingkap iblis demi kebenaranku? Dapatkah kau membiarkan maksudku digenapi di dalam dirimu? Sudahkah kau serahkan hatimu pada saat paling krusial? Apakah kau seseorang yang melakukan kehendakku? Pikirkanlah tentang semua pertanyaan ini sering-sering. Amin. 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 Firman Tuhan menggetarkan hatiku. Dalam menghadapi pertanyaan Tuhan, aku merasa aku adalah pengecut tak bernyali. Setiap ada masalah, aku ingin kabur. Sama sekali tak memikirkan beban Tuhan. Aku tak melindungi pekerjaan gereja karena takut akan menyinggung orang lain dan merugikan diriku. Aku sangat tercela. Firman Tuhan menyadarkanku. Kusadar ini adalah lingkungan yang diatur Tuhan dan juga ujian bagiku. Perilaku Likin menyebabkan gangguan dalam kehidupan gereja. Jika aku tak segera bertindak, Likin akan menyebabkan kerusakan lebih besar pada pekerjaan gereja. Iya. Rasa segan menunjukkan kurangnya iman. Iya. Aku tak percaya semuanya ada di tangan Tuhan. Jadi selalu takut ditekan orang lain. Iya. Tuhan itu benar. Kebenaran berkuasa di rumahnya. Pelaku kejahatan takkan pernah temukan pijakan di sini. Tapi imanku terlalu kecil. Jadi aku berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan, aku punya rasa takut di hatiku. Berilah aku iman agar bisa bangkit untuk melindungi pekerjaan gereja. Amin. Amin. Setelah berdoa, aku teringat pemimpin kelompok yang berpikiran lurus dan punya ketajaman. Jadi, ku minta dia bekerja bersamaku untuk menyelidiki masalah ini. Setelah memverifikasi laporan Likin tentang manifestasi antikristus, Saudari Chen, kami terkejut dengan temuan kami. Apa yang terjadi? Kami dapati beberapa dari laporan ini tak faktual. Beberapa laporan menunjukkan kerusakan, tapi ini bukan masalah esensi. Mengutuk Saudari Chen sebagai antikristus berdasarkan ini, bukankah dia memutarbalikkan fakta untuk menekan Saudari Chen? Diaken, urusan umum juga melihat Likin pantang menyerah pada Saudari Chen. Mengingatkan dan memperingatkan agar tak berbuat jahat.
Tapi Likin tak peduli dan tetap mengutuk saudari Chen sebagai antikristus. Kami lihat Likin sangat benci saudari Chen hingga ingin dia dikeluarkan. Jadi kami mulai selidiki kerjasama Likin dengan saudari Chen dan mendapati saat mereka bermitra. Karena kualitas dan kemampuan kerja saudari Chen jauh lebih baik, para pemimpin mempercayakan banyak pekerjaan penting pada saudari Chen. Likin pikir saudari Chen mencuri panggungnya, jadi dia cemburu dan tak senang. Saudari Chen juga sering menunjukkan masalah dalam pekerjaannya. Jadi Likin merasa saudari Chen merendahkannya dan sakit hati. Juga selalu cari kesempatan balas dendam. Saat saudari Chen melanggar prinsip dan terbukti sebagai pemimpin palsu, Likin ingin manfaatkan itu untuk menyatakan saudari Chen sebagai antikristus. Jika Likin bisa hukum orang seperti itu, dia pelaku kejahatan. Benar. Tepat. Awalnya aku selalu merasa dia mengutuk saudari Chen karena tak memahami kebenaran. Kini aku jadi tahu. Keinginan balas dendam Likin gigih. Sampai memutarbalikkan fakta untuk membuat bingung dan ajak orang mengutuk saudari Chen bersamanya. Esensi ini sangat jahat. Iya. Setelah itu, melalui penyingkapan firman Tuhan, aku melihat esensi Likin lebih jelas. Tuhan Yang Maha Kuasa berfirman, "Apakah arti pembangkang? Siapakah orang yang dipandang oleh antikristus sebagai pembangkang? Setidaknya, pembangkang adalah orang yang menganggap remeh antikristus sebagai pemimpin. Pembangkang adalah orang yang tidak menghormati atau memuja mereka, yang memperlakukan mereka sebagai orang kebanyakan. Itu salah satunya. Lalu, jika ada orang yang mencintai kebenaran, mengejar perubahan dalam watak mereka, dan mengejar kasih kepada Tuhan, mereka menempuh jalan yang berbeda dari jalan antikristus. Di mata antikristus mereka adalah pembangkang. Selain itu, siapapun yang berani memberikan saran kepada antikristus dan menyingkapkan mereka, atau yang pandangannya berbeda dari pandangan mereka, antikristus juga akan menganggap mereka pembangkang. Dan ada jenis pembangkang lainnya, orang yang setara dengan antikristus dalam hal kualitas dan kemampuan, yang kemampuan berbicara dan bertindaknya mirip dengan mereka, atau yang mereka lihat lebih unggul daripada mereka dan mampu mengenali mereka. Bagi antikristus, ini tidak dapat diterima. Ini ancaman bagi status mereka. Orang-orang semacam itu dianggap antikristus sebagai pembangkang terbesar. Antikristus tidak berani mengabaikan orang semacam itu atau mengendur sedikit pun. Mereka menganggap orang semacam itu sebagai duri dalam daging, dan mereka selalu waspada dan menutup diri terhadap orang tersebut. Mereka menghindari orang tersebut dalam segala sesuatu yang mereka lakukan. Ketika antikristus melihat bahwa seorang pembangkang akan mengenali dan menyingkapkan mereka, kepanikan besar mencengkeram mereka. Mereka sangat ingin mengucilkan dan menyerang pembangkang seperti itu, sedemikian rupa sehingga mereka tidak akan puas sampai mereka menyingkirkan pembangkang itu dari gereja. Bagi seorang antikristus, pembangkang adalah ancaman bagi status dan kekuasaan mereka. Siapapun yang mengancam status dan kekuasaan mereka, siapapun itu, para antikristus akan melakukan segala macam cara untuk menangani mereka. Jika orang-orang ini benar-benar tidak dapat ditundukkan atau dimasukkan ke dalam kekuatan mereka sendiri, maka para antikristus akan menjatuhkan atau menyingkirkan mereka. Pada akhirnya, antikristus akan mencapai tujuan mereka untuk memiliki kekuasaan mutlak dan bertindak sewenang-wenang. Inilah salah satu teknik yang biasa digunakan antikristus untuk mempertahankan status dan kekuasaan mereka. Mereka menyerang dan mengucilkan para pembangkang. Ketika orang yang ganas dihadapkan dengan segala jenis nasihat, tuduhan,
pengajaran atau bantuan yang bermaksud baik, sikap mereka bukan sikap yang berterima kasih atau menerimanya dengan rendah hati, melainkan menjadi marah dan merasakan kebencian yang ekstrim, permusuhan, dan bahkan keinginan untuk membalas dendam. Tentu saja, ketika mereka membalas dendam terhadap orang lain karena kebencian, itu bukan karena mereka memiliki dendam lama, tetapi karena orang itu telah menyingkapkan kesalahan mereka. Ini memperlihatkan bahwa siapapun yang melakukannya dan bagaimanapun hubungan mereka dengan antikristus, tindakan penyingkapan mereka saja sudah dapat memicu kebencian antikristus tersebut dan memprovokasi balas dendam mereka. Tidak masalah siapapun dia, entah orang yang melakukannya memahami kebenaran atau tidak, atau apakah mereka seorang pemimpin atau pekerja, atau jemaat biasa dari antara umat pilihan Tuhan. Siapapun yang menyingkapkan, memangkas dan menangani antikristus, mereka akan memperlakukan orang itu sebagai musuh dan bahkan secara terang-terangan berkata, "Jika ada yang menanganiku, aku akan menyerang mereka. Jika ada yang menanganiku, memangkasku, mengungkapkan rahasiaku, membuatku dikeluarkan oleh rumah Tuhan, dan merampas bagian berkatku, aku tidak akan pernah membiarkan mereka begitu saja." Begitulah caraku berperilaku di dunia sekuler. Tak seorang pun yang berani memprovokasi diriku. Orang yang berani memprovokasi diriku belum lahir. Semua ini adalah jenis kata-kata kemarahan yang diucapkan antikristus ketika mereka mengalami diri mereka dipangkas dan ditangani. Ketika mereka mengucapkan kata-kata kemarahan ini, itu bukan untuk mengintimidasi orang lain, juga bukan untuk melindungi diri mereka sendiri. Ini benar-benar kejahatan yang akan mereka lakukan, dan mereka dapat menggunakan segala cara yang tersedia bagi mereka. Ini adalah watak antikristus yang ganas. Amin. Amin. Hanya lewat penyingkapan firman Tuhan, aku dengan jelas melihat motivasi Likin. Dia bilang ingin lindungi pekerjaan gereja dan menindak antikristus. Tapi dia gunakan keadilan publik untuk balas dendam. Benar. Hanya karena saudari Chen menunjukkan penyimpangan dalam pekerjaannya, dia kesal. Jadi dia gunakan pemecatan saudari Chen untuk buat keributan. Memanfaatkan pelanggaran sesaat saudari Chen untuk menyebut dia sebagai antikristus. Setelah para pemimpin bersekutu tentang perbedaan antara kerusakan dan kejahatan, dia tak menyerah. Tetap coba segala cara kumpulkan informasi saudari Chen. Mendramatisir dan langsung mengutuk saudari Chen. Juga menipu dan mengajak yang lain untuk mengutuk dengan tujuan menyingkirkan saudari Chen. Saat pemimpin tak menangani saudari Chen seperti yang diharapkan, dia menyebar fitnah bahwa pemimpin melindungi saudari Chen. Memperdaya orang untuk mendukungnya dan berprasangka buruk pada pemimpin. Saat aku ajukan pandangan berbeda, dia menolak dan mengucilkanku. Saat saudara-saudari mengingatkannya, dia bukan hanya tak terima, tapi bilang itu gangguan iblis. Dari fakta ini kami melihat, Likin benci kebenaran dan berwatak sangat jahat. Jika ada yang mengenali dia atau mengancam statusnya, dia musuhi mereka, mengucilkan dan membalas mereka. Likin adalah pelaku kejahatan. Iya, benar. Setelah itu, aku laporkan fakta yang kudapat pada para pemimpin, yang kemudian memecat Likin, mengasingkan dia, dan mengamati perilakunya, agar jika dia bikin gangguan lagi, dia akan dikeluarkan. Itu ditangani Syukur dengan baik. kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Lewat persekutuan, Xiaomin juga mendapat ketajaman. Saat tahu dia ikut Likin lakukan kejahatan, dia menyesal dan membenci dirinya. Meski sudah lama terjadi, saat mengingat bagaimana selama proses ini, aku lebih suka lihat pekerjaan gereja dirugikan untuk lindungi kepentinganku. Aku merasa sangat malu.
Tanpa saudara-saudariku datang bersekutu, aku tak akan bernyali untuk melindungi pekerjaan gereja. Iya. Firman Tuhanlah yang memberiku prinsip penerapan. Sebanyak apapun kebenaran yang kupahami, jika kepentingan gereja terlibat, aku harus membelanya. Ini tanggung jawab yang tak boleh dilalaikan. Syukur Syukur kepada kepada Tuhan. Tuhan.